Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fuad Hashim akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Baik, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama madrasahnya adalah MTS Al-Hikmah. Terus mata pelajarannya bahasa Arab. Materi pokok atau temanya adalah Al-Bait, nanti bersamaan dengan mentahlil qawaid-qawaidnya ya, tentang bacaannya ya. Kelas atau semester, kelasnya 7, semester 1, alokasi waktunya 12 kali 40 dengan 4 kali pertemuan. A. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang nomor 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nomor 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nomor 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak. Yang B adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar 1.3, mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktekkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. KD 2.3, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. KD 3.3, memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik, yaitu al-bait, baik secara lisan maupun tertulis. KD 4.3, mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik al-bait dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Terus indikator pencapaian kompetensi atau IPK 1.3.1, menyadari bahwa sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. IPK indikator 1.3.2, meyakini bahwa setiap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. Kompetensi 2.3.1, menyadari sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. Kompetensi 2.3.2, mensyukuri sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. Indikator 3.3.1, membedakan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-bait, baik secara lisan maupun tertulis. IPK 3.3.2, menentukan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-bait, baik secara lisan maupun tertulis. Indikator 3.3.3 itu menyebutkan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-bait. Terus indikator 3.3.4, menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata sesuai yang diperdengarkan
Indikator 3.3.5 menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi kata. Indikator 4.3.1 menyampaikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik albeit dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator 4.3.2 melakukan percakapan sederhana tentang topik albeit dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Terus C, tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh peserta didik dapat menyadari bahwa sikap jujur yang kita miliki adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, melalui motivasi peserta didik dapat berperilaku percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, setelah menyimak peserta didik dapat membedakan bunyi kata, frase terkait albeit. Menyimak peserta didik dapat mencari makna bunyi kata, frase terkait albeit dengan benar. Nomor 4, melalui istimak peserta didik dapat menyebutkan makna bunyi kata, frase terkait albeit dengan benar. Ini judulnya atau temanya ya. Yang nomor 5, melalui istimak peserta didik dapat menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi kata dengan benar. Pertemuan kedua. Pertama, melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh peserta didik dapat menyadari bahwa sikap jujur yang kita miliki adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan pertemuan pertama. Nomor 2, melalui motivasi peserta didik dapat berperilaku percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Sama. Nomor 3, melalui istimak peserta didik dapat melafalkan bunyi frase terkait albeit dengan benar. Nomor 4, dengan melakukan percakapan. Ini yang nomor 3 sama yang pertemuan pertama. Nomor 4, dengan melakukan percakapan peserta didik dapat mengungkapkan materi tentang albeit dengan tepat. Beda ya yang sama pertemuan pertama. Yang nomor 5, diberikan suatu topik terkait alwan, warna-warna, siswa dapat menyampaikan informasi terkait dengan topik tersebut dengan menggunakan struktur mubtada, khobar, naat, man'ut, mubtada, mufrad. Khobar mufrad, khobar ghairul mufrad, fi'il mudhari'. Yang D, materi pembelajarannya seperti ini. Diberi gambar ya. Misal Ghurfatul Maktab. Nah, ini memberi gambar isi ruang seperti khizanah, almari, malbas, baju, sari, ranjang, wisadah, bantal, takwim, kalender, dan lain sebagainya. Ini disuruh khobar muqaddam mubtada muakhar. Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini. Cermatilah mana yang disebut dengan mubtada dan mana disebut dengan khobar. Bandingkan dengan contoh kalimat B. Contoh kalimat A, al-hadiqatu waro al-bait. Terus contoh yang B, yang pertama, waro al-baiti hadiqatun. Ini dibulak-balik mubtada muakhar, khobar muqaddam. Sama yang nomor 2 dan 3 sama, tinggal dibalik saja. Terus keterangannya, kata yang dicetak tebal adalah khobar muqaddam. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada muakhar. Contoh di atas menekankan aspek khobarnya. Contoh yang B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, di mana di contoh A mubtada diletakkan di awal kalimat, sedangkan khobar jatuh setelahnya. Sedangkan pada contoh B kedudukan katanya dibalik. Khobarnya didahulukan, berarti khobar muqaddam, dan mubtada'nya diakhirkan, berarti mubtada muakhar. Susunan ini berlaku pada khobar terbentuk dari keterangan tempat. Susunan ini seperti mempengaruhi arti. 7. Kata ada atau terdapat pada contoh dapat dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Setiap mubtada harus diberi al jika bukan nama seseorang, kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik sehingga menjadi mubtada muakhar, maka tidak diberi al.
kata tanya seperti liman, man, mada. Ini istifhamiyah. Model pembelajaran yaitu discovery learning. Ya. Melalui pendekatan saintifik, metodenya drill dan demonstrasi. Media dan bahan media itu seperti flashcard, ya, bisa flashcard, kartu, ya, benda di sekitar yang menunjukkan rumah, ya, seperti keramik, atap, tembok, ya, seperti itu. Yang kedua bahannya kertas warna, gunting dan lem. Ya, ini sumber belajarnya dari buku ya, tidak mengambil dari YouTube. Kegiatan pembelajaran yang A, pendahuluan 7 menit. Kegiatan inti 100 menit, meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, yakni mengeksplorasi atau mengeksperimenkan atau bereksperimen. Yang selanjutnya menalar atau mengasosiasi. Selanjutnya mengomunikasikan. Selanjutnya adalah penutup 13 menit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.